Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, tahun 2025 Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Potensi di sektor ini mencapai 1.963 triliun rupiah. Namun, sudahkah ekosistem ekonomi digital di Indonesia mampu untuk mendukung dan mengakselerasi terbukanya peluang dan juga terbukanya inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi dan juga industri digital di Indonesia? Nah, tentu ini juga menjadi peluang besar bagi Provinsi Aceh yang memiliki potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang sangat luar biasa sehingga terwujudnya ekosistem digital yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Bagaimana kesiapan Aceh menjawab tantangan berwirausaha dan menjadi lebih mandiri di era digital ini, kita akan perbincangkan pemirsa dalam Aceh Bicara hari ini dengan ekosistem wirausaha digital Aceh bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah hadir bersama saya Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria. Terima kasih sudah hadir di Aceh Bicara hari ini, Pak Nezar. Terima kasih. Selamat datang juga di Aceh. Hari ini sangat luar biasa kita kehadiran putra kelahiran Aceh yang saat ini sedang memimpin, ya, Pak ya, punya tanggung jawab besar terhadap Indonesia. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya di sini Bapak Reza Idria yang merupakan akademisi Universitas Islam Negeri Araneri. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Terima kasih juga sudah Dan diundang. juga pemirsa sudah hadir bersama saya Bapak Almer Hafiz Sandi yang merupakan pengusaha muda Aceh dan juga saat ini menjabat sebagai PLT Direktur Utama PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA. Assalamualaikum Pak Almer. Waalaikumsalam Bu Ida. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Alhamdulillah. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa langsung menghubungi kami di studio dan akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini bersama saya. Baik, kita bicara soal ekosistem digital gitu. Kalau bicara soal digital ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi perlu ada terus pembaruan. Kenapa? Karena digital ini kan berkembang secara cepat dan pesat begitu ya. Saya ke Pak Nezar terlebih dahulu ini. Kalau di era digital saat ini kan peluangnya besar sekali begitu ya, dan ini merupakan keuntungan besar juga bagi Indonesia dengan perkembangan ekonominya nantinya. Nah, di tengah persaingan yang ketat di antar negara di dunia ya saat ini, tentu ekosistem digital seperti apa sih sebenarnya yang ingin dibangun oleh Indonesia sendiri saat ini, Pak Nezar? Ya, terima kasih Kak Ida ya. Saya panggilnya Kak Ida ya. Iya, boleh. Ya. Jadi yang pertama, potensi pertumbuhan ekonomi digital sendiri di Indonesia tadi sudah disebutkan ya. Kita punya potensi sekitar di Asia Tenggara aja 1 triliun US dollar. Itu proyeksi 2030. Nanti yang akan dicapai oleh kawasan ini ya, Asia Tenggara. Dan 40%-nya itu dikontribusi oleh Indonesia. Itu kita hitung kontribusi ekonomi digital untuk PDB gitu ya. Dan saat ini kita bisa melihat pertumbuhan konektivitas di Indonesia itu juga sangat agresif. Betul. Ya. Dan sekarang penetrasi internet sudah mencapai 80% dari total 287 juta jiwa gitu. Jadi ada sekitar 221 juta jiwa yang sudah terkoneksi gitu. Dan tentu saja ada sejumlah problem di sana, misalnya apa yang kita sebut sebagai digital divide gitu ya, pemahaman yang belum merata semua bagaimana menggunakan atau memanfaatkan lanskap dunia digital ini. Tetapi di sisi yang lain kita lihat adopsi teknologi digital ini juga dilakukan sangat intens dan serius oleh sejumlah UMKM gitu. Dan kalau kita lihat angkanya itu bertumbuh dengan cukup bagus juga gitu ya. Sekarang ini dari total sekitar 69 atau 70 juta UMKM di seluruh Indonesia, diperkirakan 30% lebih sudah mengadopsi teknologi digital ini. Dan kita ingin angkanya lebih besar lagi. Gitu. Dan cukup mengembirakan karena apa? Indonesia menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan startup. Kita punya sekitar 2.600-an startup
saat ini di Indonesia. Dan untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri kita lihat startup-startup yang tumbuh dan bisa menjadi startup dengan level yang kita sebut sebagai unicorn gitu. Itu dari jumlah yang saya sebutkan tadi itu ada 13 yang sudah menetas gitu jadi unicorn, dan 2 itu sudah jadi dekakorn gitu. Jadi unicorn itu berarti dia valuasinya ya 1 miliar US dollar lah perusahaannya, sedangkan dekakorn itu 10 miliar gitu. Jadi potensinya itu besar sekali untuk bertumbuh, dan sekarang yang dibutuhkan adalah peningkatan kompetensi sebetulnya agar adopsi teknologi digital oleh usaha-usaha kecil menengah, usaha kecil menengah ini bisa lebih merata ke seluruh Indonesia. Nah itu sebabnya di Kominfo kita gencarkan itu literasi digital, peningkatan kompetensi, terutama digital skill ya, digital skill. Itu ada sejumlah program di Kominfo untuk itu. Oke, artinya memang sekarang sudah ada upaya untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat terkait Betul. dengan literasi digital, Iya. karena pemanfaatannya kan sangat luar biasa. Tapi Iya. tidak dipungkiri memang dari populasi masyarakat Indonesia yang saat ini masih didominasi orang yang memang menggunakan internet, tetapi masih menggunakan aktivitas offline juga begitu, yang didominasi mungkin dari menengah ke bawah begitu. Nah, Betul. ini kan jadi tantangan tersendiri ya, bagaimana kemudian Indonesia membangun ekosistem digital begitu, sehingga ini seberapa pentingkah dan seberapa beratkah tantangan itu bisa dihadapi untuk bisa membentuk ekosistem digital yang memang benar-benar mumpuni untuk bersaing tingkat internasional gitu. Ya, tentu banyak tantangannya ya untuk bisa sampai menjadikan satu entrepreneurship di Indonesia ini bisa berskala global dan internasional. Ya dari angka yang ada tadi itu ada 13 yang sudah jadi unicorn, ada 2 yang sudah dekakorn, tetapi yang lain masih struggle ya untuk bisa menuju ke sana gitu. Tapi peluangnya juga cukup besar. Yang dibutuhkan saya kira di sini peran pemerintah ya, terutama itu menyiapkan satu infrastruktur ya. Jadi ada intervensi yang harus dilakukan agar gairah untuk bisa masuk ke dalam ekosistem bisnis digital itu dibuka jalannya, gitu, dengan regulasi yang lebih mudah, lalu juga akses misalnya ke permodalan dibuat juga lebih gampang, gitu kan, dan lalu tentu saja peningkatan kompetensinya. Jadi kalau kita bicara polisi kita untuk satu transformasi digital, kita bicara soal people ya, dalam artian peningkatan kompetensinya, lalu kita bicara platform dalam artian bagaimana menciptakan infrastruktur gitu ya, agar ekosistem ini bisa bergerak. Lalu yang ketiga ya ini yang peran pemerintah, polisi, kebijakan. Jadi ada 3P gitu ya yang dibutuhkan untuk memantapkan satu ekosistem bisnis digital ini. Oke, baik. Saya ke Pak Reza. Kalau kita melihat Aceh nih, Provinsi Aceh, kalau dilihat dari masyarakatnya sendiri begitu terkait dengan literasi digitalnya, apakah kita itu sudah siap nggak sih untuk menjawab tantangan ekosistem digital ini, supaya kita itu kalau kita bicara soal ekonomi kan selalu Aceh tuh sekarang kita masih nomor 1 terus gitu ya miskinnya gitu. Artinya kan ini jadi peluang besar bagi kita untuk bisa melangkah lebih baik lagi gitu. Kalau Pak Reza melihat seperti apa, Pak? Ya, saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Womenkominfo tadi, kesiapan sumber daya manusia mungkin itu yang masih menjadi problem utama, dan itu juga PR kami dari dunia akademik di kampus. Karena memang kalau target yang disampaikan tadi pada tahun 2030 kita itu bisa betul-betul memanfaatkan peluang sampai ke 1 triliun US dollar itu, sekitar 2 tahun lalu misalnya Presiden Jokowi itu sudah pernah menyampaikan bahwa dari Indonesia itu berpotensi menyumbang 9 juta digital talent. Itu kalau di istilahnya itu diurai ke per tahun itu sekitar 600.000 digital talent. Namun kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa yang dimaksud dengan digital talent ini kan punya spesifikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Nezar tadi, punya kompetensi sebenarnya.
Namun pengguna kita itu hampir 80% dari penduduk Indonesia ini sekarang hanya pada tingkat mungkin kalau misalnya pengguna digital media ini bisa kita bagi 3, yang dasar, kemudian intermediate dan advance. Yang bisa disebut sebagai digital talent itu masih di angka 3-4% sebenarnya yang mampu computing system dan segala macam. Masyarakat Aceh mungkin kita bisa lihat dari sisi makro, penduduk Indonesia juga masih menjadi konsumen besar gitu, tapi belum menjadi kreator gitu ya. Ini sebenarnya peluang ini bagaimana bisa ditangkap. Kalau kita lihat misalnya kenapa TikTok itu bisa menjadi salah satu platform sosial media yang sangat populer di dunia sekarang. Kalau kita lihat ke data-data yang disajikan sekarang, katanya memang TikTok yang terbesar dan salah satu konsumen terbesar atau penggunanya itu, konten kreatornya itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Gitu. Di Aceh pun nggak kurang gitu kira-kira kan. Namun sering orang mungkin tidak melihat bahwa apa yang dia tampilkan di situ itu punya nilai ekonomi gitu. Ketika dia itu bisa membuat atau meng-create konten-konten yang continue dan itu bisa menghasilkan. Nah, kadang-kadang orang ketika berbicara tentang digital ekonomi itu langsung memikirkan tentang satu produk yang mereka itu harus produk, apakah itu dari pertanian kah atau produk digital kah yang lain-lain. Tapi kadang-kadang sebenarnya talent yang dimiliki oleh orang ketika dia mampu meng-create itu dan memasarkannya itu di dunia digital itu juga bisa berdaya income ekonomi. Dan sepertinya ini yang kami lakukan sekarang di dunia kampus di Aceh itu sebenarnya potensi apa sebenarnya yang bisa di-connect-kan ke dunia. Ya saya contohkan misalnya ada beberapa orang yang mungkin awalnya tanpa sadar punya kemampuan melakukan Al-Quran dengan baik gitu. Kan banyak orang Aceh itu yang bagus sekali sebenarnya dalam menyanyikan Al-Quran ataupun hal-hal lain yang berbau agama, dan itu kemudian menjadi viral, kemudian itu juga ditonton oleh begitu banyak orang. Dan sebenarnya konten-konten seperti itu juga bisa memberikan pemasukan ya gitu ya. Enggak melulu misalnya yang disebut dengan ekonomi digital itu harus ke startup dan lain-lain, karena ini butuh kompetensi tersendiri. Tapi kalau kita lihat dari potensi kita yang sangat luar biasa, pertaniannya, kemudian maritimnya juga begitu. Ini kan juga punya peluang yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui digital ekonomi gitu. Betul. Kan. Nah, masyarakat kita bisa nggak masuk ke sana tuh untuk memahami sedetil itu bahwa di media sosial itu kita tidak hanya mengekspor talenta kita pribadi, tapi apa yang ada di sekitar kita juga bisa gitu. Ya, itu connect dengan apa yang Mbak Ida sampaikan tadi, bicara literasi ya. Bicara literasi artinya punya kemampuan melihat benefit apa yang paling besar di dalam sebuah ruang, dan yang kita perbincangkan hari ini adalah ruang digital. Dan misalnya keterkoneksian dunia sekarang dan orang itu memanfaatkan itu dalam arti bagaimana belajar sesuatu itu bisa kok dipasarkan. Kalau sebelumnya kan Aceh selalu menganggap bahwa apapun yang dimiliki di sini itu susah didistribusikan karena rantai pasoknya yang panjang, kemudian kita kalau ke arah timur sana itu sudah berhadapan dengan raksasa ekonomi yang lain, yang malah kita dibuat bergantung ke sana, kalau ke sebelah barat itu sudah berhadapan dengan Samudra Hindia. Tapi dengan platform atau dunia digital yang sekarang kita miliki, sebenarnya yang border tadi itu sudah bisa kita pangkas. Tapi untuk itu kan juga dibutuhkan kemampuan komunikasi yang mungkin tidak menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris minimal, atau bahasa Timur Tengah, atau bahasa dari Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, dan lain-lain. Untuk supaya produk-produk yang kita sebut tadi, misalnya Aceh punya potensi yang sangat bagus di kopi, di ikan, produk-produk pertanian yang lain, itu bisa dilihat oleh orang dan dimengerti apa yang kita produksi di sini. Karena customer di dunia ini sekarang kan juga punya preference yang berbeda-beda gitu ya. Dan mungkin yang dimiliki oleh Aceh sekarang adalah alam yang masih sangat natural, jadi kita bisa menjual sesuatu yang dalam tanda kutip organik misalnya, tapi organik ini juga perlu tersertifikasi gitu, nggak asal kita klaim bahwa apa yang kita pasarkan itu organik. Dan
peluang-peluang seperti ini yang mungkin perlu ditangkap, dilihat bahwa lapangan untuk pemasaran ini jadi semakin luas dengan teknologi digital yang kita miliki sekarang. Oke, ini Bang Almer mungkin bisa menjelaskan lebih detail karena udah langsung terjun ke situ ya sebagai pengusaha juga, bahwa memanfaatkan digital itu seperti apa sih akhirnya memudahkan dan menguntungkan kita dalam berusaha. Ya Kak, jadi melanjutkan tadi memang satu sisi kan Indonesia ini udah menjadi market besar untuk dunia digital, dan itu saya rasa poin plus buat kita bahwa masyarakat kita sudah melek lah, sudah terbiasa dan sudah mengerti cara operation dari dunia digital itu seperti apa. Nah, di sini peluang yang harus ditangkap oleh teman-teman adalah bagaimana mereka dapat memasarkan produk mereka, produk digital mereka menjadi sebuah produk yang digemari oleh masyarakat. Nah, sekarang memang problem, kalau kita bicara subjeknya, si programmer tersebut lah atau si IT yang punya ide ini, mereka saat ini kan rata-rata mereka orang-orang introvert nih Bu. Jadi rata-rata kalau kita kenal teman-teman kita yang teknologi geek dan lainnya, mereka introvert. Dan ini adalah problem bagaimana mereka bisa dapat mendeliver ide mereka. Bagaimana mereka dapat memasarkan dan membuat idenya itu menjadi menarik. Jadi banyak sekali teman-teman kita di Aceh yang saya lihat itu punya ide yang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh Indonesia sendiri. Jadi kita tidak bicara global dulu ya. Kita bicara tentang market Indonesia. Segi kesehatan, kemudian segi pelayanan, itu banyak sekali, tapi mereka tidak dapat menyampaikan ide itu kepada usernya seperti apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan mereka tidak dibekali dengan manajemen sistem, ilmu manajemen, bahwa penting sekali memiliki ilmu manajemen dalam saat kita masuk ke dalam dunia usaha ya, dunia bisnis, ekosistem bisnis. Saat mereka punya ide, mereka bisa bikin aplikasi yang cantik dan mereka bisa membuat aplikasi itu berfungsi dengan baik kepada masyarakat. Namun saat itu menjadi sebuah bisnis dan dia tidak dapat mengelola bisnis tersebut dalam manajemen sistem yang baik, itu juga tidak akan berhasil. Ada beberapa startup Indonesia yang sudah lumayan besar sekarang yang mereka memiliki ide baik, namun saat eksekusinya itu belum menjadi sebuah raksasa bisnis ya. Kita bilang mereka raksasa IT teknologi dan aplikasi, tapi sebagai sebuah bisnis itu masih belum running well, sebelum menjadi sebuah belum profit oriented. Nah, ini mungkin akan menjadi tantangan bagi teman-teman bahwa mereka juga harus ikut dibekali dengan ilmu komunikasi yang baik dan ilmu manajemen yang baik. Dan yang kedua, pemerintah kita saat ini masih terlalu fokus dengan UMKM fisik, kita bilang ya, belum UMKM digital, sehingga setiap ada acara dan setiap ada pameran selalu pemerintah tuh menjaringnya UMKM fisik, kita bilang, apakah produk kerupuk, kopi, kemudian produk kosmetik dan fashion, sehingga teman-teman UMKM digital ini merasa belum memiliki wadah, belum diberikan tempat fasilitas oleh pemerintah untuk ikut ke pameran, dibawa roadshow dan dibawa ikut pameran untuk memasarkan ide-ide digital mereka. Dan startup di Aceh itu memang saat ini sudah ada dan sudah banyak ide yang berhasil, namun akhirnya mereka harus hijrah ke kota-kota besar. Nah, pemerataan informasi dan pemerataan pola pikir dari pemerintah itu juga penting, Pak Wamen dan Pak Reza, bahwa pemahaman saat pemerintah menetapkan target Indonesia Digital 2030, seluruh pemerintah daerah harus dibekali dengan ilmu dan pemahaman yang sama. Sehingga teman-teman kita di daerah sudah punya basic dan sudah punya ide, ini tidak harus hijrah ke kota besar. Nah, betul. Ada beberapa startup di Jakarta yang memang berhasil, ada beberapa catatan saya, hanya mereka karena di Aceh tidak ada ekosistem. Sehingga mereka harus hijrah ke kota-kota besar untuk dapat mendeliver idenya tersebut. Nah, ini Pak Wamen nih yang menjadi tantangan juga ya. Sebenarnya ini sebuah ekonomi digital ini sebuah solusi begitu ya, sehingga masyarakat kita dari kota sampai pelosok itu punya kesempatan yang sama begitu ya. Tapi ketika tidak ada peluang itu tidak diberikan oleh pemerintah begitu ya, belum terbukanya begitu, sehingga teman-teman yang sudah aktif di digital ini, sudah mampu di digital ini malah harus urban begitu. Nah, ini apa solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah supaya ini tetap merata dan tidak terfokus di kota-kota besar saja begitu. Daerah-daerah yang terpelosok juga mereka bisa gitu. Iya, memang kalau kita lihat sebarannya ya, startup itu memang didominasi oleh kota-kota besar dan juga Pulau Jawa. Yang saya sebutkan tadi itu ya.
Namun demikian, kalau kompetensi digital itu saya kira sudah mulai merata gitu ya, sudah mulai juga keluar Pulau Jawa dan di Sumatera itu juga angka digital competitiveness-nya itu juga semakin membaik, juga di Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara gitu. Nah, Indonesia Timur, bagian timur yang lainnya itu dalam progres gitu ya, dalam progres. Nah, masalahnya memang bagaimana memanfaatkan platform digital ini untuk menaikkan level dari satu usaha ini ya. Misal dari usaha mikro dia mau naik ke jadi usaha kecil gitu, atau kemudian nanti usaha menengah gitu. Saya melihat skill untuk memanfaatkan platform digital ini yang belum begitu merata. Belum begitu. Misalnya untuk konten kreator, memang yang lebih kreatif itu didominasi di kota-kota besar gitu. Dan misalnya kita menyebutkan satu skill aja lah, digital marketing gitu kan. Nah, digital marketing ini lebih banyak didominasi di kota-kota besar. Sedangkan yang ada di kota-kota yang kecil dan menengah itu hanya 1-2 yang bisa menembus dari algoritma platform yang luar biasa dalam memfilter konten yang masuk itu ya. Tapi yang menggembirakan juga kadang-kadang ada akun-akun yang itu muncul dari kota-kota kecil, ternyata konten kreatornya, dan dia cukup kreatif, dan pada umumnya ini adalah anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang punya skill yang cukup baik karena mereka mengadopsi teknologi ini sejak dini gitu. Nah, memang ada ketidakmerataan ini ya, ini menjadi hal yang harus dipecahkan oleh pemerintah lah ya, yang kita sebut sebagai digital divide itu. Artinya memang di sini kalau mappingnya udah jelas begitu ya, seperti apa kemudian membangun ekonomi digital ini dari hilir ke hulu begitu. Tapi tentu perlu ada semacam pembinaan begitu ya, mulai dari produksi sampai kemudian nanti didistribusikan begitu ya, apapun bentuk dari dalam pergerakan ekonominya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini untuk bisa improve dan juga develop dari ekonomi digital ini supaya dari awal sampai akhir ini benar-benar bisa jalan dengan baik begitu. Meskipun tadi memang kalau kita akui tadi di kota besar masih dominan begitu kan ya, tapi kan bisa dilakukan pembinaan dari awal. Ya, itu tadi pernah disinggung oleh Bang Reza tadi ya, tentang bagaimana meningkatkan talenta digital kita untuk bisa sampai 9 juta itu. Nah, program digital literasi ini kan menjadi penting sekali gitu ya. Dan kita membuat level-levelnya memang. Jadi digital skill yang basic, lalu nanti ada digital talent yang lebih detail lagi gitu ya. Misalnya yang basic itu bagaimana menggunakan internet secara aman ya, lalu secara etis, lalu bagaimana mengadopsi kultur di digital gitu, supaya dia paham bagaimana berinteraksi gitu ya di dunia digital gitu. Lalu naik lagi yang lebih spesifik, misalnya untuk kebutuhan digital marketing, dia akan dalami di situ. Atau lebih advance lagi, misalnya mau belajar data scientist misalnya untuk mengolah semua data-data yang terkait digital marketing misalnya gitu. Ini semuanya modul-modulnya ada gitu, dan kita sebar ke banyak tempat. Dan jangan lupa kita nggak sendirian, kita kerjasama dengan platform digital juga. Kita kerjasama dengan misalnya Google, Microsoft gitu, Amazon juga ya. Lalu ada Nvidia yang kemarin bekerjasama dengan Indosat investasi di Indonesia. Microsoft sendiri kemarin CEO-nya Satya Nadella datang dan mengatakan bahwa akan investasi hampir 27 triliun untuk Indonesia gitu. Nah, investasi itu juga diarahkan kepada dua, satu pembangunan human capitalnya, lalu satu lagi infrastruktur. Oke, Pak Reza, ini kalau kita bicara soal SDM-nya tadi, kalau lihat di masa sekarang itu kan anak muda yang lebih dominan dalam hal digital ini begitu ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya hal yang meragukan dari masyarakat kalau semua sektor ini nantinya masuk
ke sistem digital, kemudian SDM secara fisik itu nggak akan bisa dimanfaatkan lagi gitu. Artinya ada ketakutan nggak sih sebenarnya dari masyarakat bahwa profesi yang ada di lahan lapangan kerja saat ini akan hilang dan digantikan dengan sistem digital? Ya, itu sering kita dengar ya, bahwa masa depan kita itu masa depan yang robotik ya. Jadi segala macam itu akan diotomasi dan artinya akan ada banyak sekali wasting human labor ya. Jadi tenaga manusia itu sepertinya akan terbuang sia-sia. Tapi itu sebenarnya satu ketakutan yang muncul ketika orang tidak mau mengikuti pergerakan ini. Karena sebenarnya itu akan ada banyak sekali peluang-peluang kerja baru yang disebut tadi oleh Pak Wamen, misalnya dengan peningkatan kompetensi untuk digital talent itu satu peluang kerja baru sebenarnya. Memang tujuan dari, saya pikir, revolusi teknologi informasi dan teknologi digital ini adalah untuk mempermudah manusia juga. Dan sejauh apapun kita lihat, sejauh sekaya apapun para pemilik startup ataupun para pemilik korporasi-korporasi besar yang memang tulang punggungnya itu teknologi digital, saya pikir juga itu mereka tidak pernah lari dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh manusia gitu ya. Jadi tetap kemanusiaan itu tetap yang paling berada di depan sebenarnya. Namun bagaimana ini peluang-peluang kerja tersebut itu harus dipahami dari awal, bukan artinya kita lari dari itu. Jadi seolah-olah itu adalah kiamat kecil bagi karena terminologi-terminologi seperti itu sering muncul dari masyarakat kita yang menolak belajar sesuatu yang baru, sementara dunia sudah bergerak ke sana dengan era kecerdasan buatan dan yang mungkin juga orang cukup familiar sekarang menyebutnya artificial intelligence ya. Itu kebetulan tahun 2023 lalu saya itu di Stanford di California. Itu memang salah satu markasnya yang memunculkan teknologi kecerdasan buatan itu. Memang kalau kita lihat proyeksi sampai 2045 itu memang itu sudah tidak terbayangkan lagi di kita ya. Karena mereka juga sudah mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai neural detect. Jadi itu sudah bukan berbicara lagi yang seperti ChatGPT hanya tentang language, tapi sudah sudah human brain-nya itu mereka sudah saraf kita itu mereka sudah bisa merekayasa segala macam sesuatu. Jadi ke depan bahkan dokter itu juga mungkin kita tidak perlu ketemu dokter lagi. Kita bisa cukup bicara dengan mesin yang artinya bisa menganamnesa dari apa yang kita ceritakan kepada mesin itu lebih akurat daripada bagaimana dokter mendiagnosis penyakit kita dan segala macam. Nah, ini adalah fakta yang sudah ada, bukan akan ada ya. Jadi sering sekali masyarakat kita itu juga menggunakan bahasa yang seolah-olah kita akan menghadapi. Ini bukan akan menghadapi, kita sudah berada di zaman itu, dan itu kesalahan dalam menggunakan terminologi itu juga menciptakan kemunduran bagi kita untuk bagaimana bisa ikut dalam gerak zaman seperti itu. Jadi buat saya itu berbicara tentang AI dan masa depan manusia itu adalah harus menjadi diskursus sehari-hari, dan itu ya dalam lingkaran-lingkaran kecil misalnya kami di kampus itu terus menjadi bahan diskusi ya, bagaimana kita melihat bahwa Aceh ini tidak terisolir, kita adalah bagian dari dunia global. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini kita ikut dalam arus itu gitu ya. Nah, buat saya ketakutan seperti ada di pertanyaan Mbak Ida tadi itu sudah harus dienyahkan. Sudah harus dienyahkan gitu ya. Tidak perlu ada ketakutan lagi. Ya, memang ada orang yang mengatakan bahwa ya revolusi dari teknologi informasi ini memang akan menjadi salah satu mekanisme survive juga ya. Kita tidak pernah membayangkan misalnya pandemi kemarin. Salah satu dari kejadian pandemi itu adalah menyebarnya wabah dan membuat segala sesuatu itu tidak sulit bergerak. Yeah. Tapi pada saat bersamaan kita dipaksa untuk mampu menyerap, mengabsorb, dan kemudian juga terbiasa menggunakan teknologi digital. Sehingga ibu-ibu atau bapak-bapak pun yang mungkin sebelumnya itu tidak menganggap bahwa gadget itu penting. Akhirnya
sudah tahu sudah ya tahu apa manfaatnya ya, begitu. apa manfaatnya, Oke. sudah bisa ngezoom sama anak di tempat yang lain dan segala macam. Walaupun sebelumnya mungkin tidak pernah membayangkan mereka bisa berbicara dengan anak yang ada di Kairo, di Malaysia atau di Amerika sana. Jadi Oke. itu ala bisa karena biasa. Kalau bisa karena biasa dan Seperti COVID itu. ini membawa hikmah ya. Itu salah kita satu semakin hikmah yang saya lihat ya. malah semakin dekat dengan Ya, teknologi. jadi Baik. harus dibuang jauh-jauh pikiran bahwa sistem otomasi ke depan atau bahwa semua tenaga kerja kita akan digantikan oleh robot dan kemudian kita menjadi fobia terhadap perkembangan teknologi. Oke, digital. baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tapi setelah yang satu ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Aceh Bicara. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara, dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0811689966. Anda bisa langsung bertanya dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Baik, saya ke Bang Almer ya. Kalau bicara soal teknologi informasi, tentu mengharuskan kita dekat dengan sistem digital begitu, dan ini menciptakan adanya efektif dan efisien begitu ya. Sebagai pengusaha, tentu ini menjadi satu kemudahan gitu ya, dan keuntungan ya bagi pengusaha gitu. Nah, untuk merespon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Reja, bahwa ini bukan satu ketakutan bahwa lapangan kerja makin sempit karena digital semakin luas begitu. Nah, bagaimana mungkin di sini Bang Almer bisa menjelaskan kepada masyarakat Aceh khususnya bahwa kita ikut teknologi, perkembangan teknologi, dan tidak boleh ketinggalan. Ya, memang tepat sekali ya saat kita bicara tentang usaha digital. Semua usaha itu kan basicnya untuk menyelesaikan masalah. Dan di dalam sebuah usaha itu pasti ada masalah-masalah kecil yang selalu akan ada. Nah, bagaimana usaha ini dapat ditindaklanjuti, apakah melalui cara konvensional maupun cara digital. Nah, sekarang untuk usaha digital kita sudah banyak melihat aplikasi-aplikasi yang membantu perusahaan seperti aplikasi HR system, kemudian aplikasi untuk mailing, automatic mailing, dan juga untuk sistem administrasi dan lain-lain. Nah, ini membuat efisiensi dan cara kerja perusahaan itu menjadi berbeda. Jadi saat orang takut kehilangan, tapi di perusahaan itu sekarang sudah banyak yang membuka divisi IT memang. Jadi divisi IT itu bukan kayak dulu kalau kita bilang divisi IT mungkin hanya perbaiki komputer, benerin listrik, tapi sekarang mereka sudah mengelola sistem. Jadi seperti kita di BUMD, di perusahaan pembangunan Aceh itu sendiri, tim IT kita ada 5 orang untuk mengelola sebuah sistem. Dari total kita 90 karyawan, itu 5 orang itu memang sistem IT. Mereka mengelola sehari-hari sistem mailing, sistem internal drive kita untuk penyimpanan storage filing dan lain-lain, itu sudah kita berubah ke digitalisasi sekarang. Dan juga perusahaan pun memang harus ikut untuk merespon, kayak tadi Bang Riza bilang bahwa ini bukan lagi menyambut tapi sudah di dalam kita. Jadi saat ini kami sedang dalam proses untuk perubahan rencana bisnis PEMA yang harusnya 2022 sampai 2027 kita
buat perubahan tahun ini untuk memasukkan bisnis digital IT ini menjadi salah satu rencana bisnis kita dalam 5 tahun ini. Jadi jangan tertinggal dan jangan terlambat, dan perusahaan tuh harus terus berevolusi ya, mengikuti perkembangan sehingga dapat merespon, dan kita berharap ini akan dapat wadah menjadi teman-teman kita wirausaha di Aceh untuk dapat mengembangkan idenya. Nah, saat ini kan di PEMA memang sangat identik dengan perusahaan yang awalnya konvensional. Kita bergerak di bidang migas, bergerak di bidang pertambangan, perikanan, pariwisata. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke menjadi wadah bagi teman-teman digital untuk mendapat mengembangkan usaha digitalnya melalui perusahaan daerah juga, Pak. Artinya PEMA mau berinvestasi di startup digital. Betul. Nah, sekarang kita dalam proses perubahan Renbis sehingga itu menjadi satu unit bisnis kita. Saat nanti ada teman-teman yang punya ide bisnis yang merasa ini bisa dikembangkan, itu bisa kontak dengan tim business development kita, dan ini akan menjadi dasar awal bagi PEMA untuk bisa masuk ke dalam bisnis digital, Pak. Oke. Pak Wamen, ini kan artinya kan yang harus dibangun adalah trust ya, kepercayaan begitu ketika digitalnya sudah eksis begitu ya, karena semuanya kan itu secara digital begitu ya. Maka di sini perlu ada tantangan mungkin ya untuk regulator untuk menghadirkan aturan gitu yang komprehensif tanpa mematikan inovasi dan juga sektor-sektor yang berpeluang besar terhadap potensi penopang ekonomi daerah khususnya mungkin di Aceh. Nah, bagaimana kemudian Kominfo di sini untuk menghadirkan payung hukum yang adil dan juga bijaksana begitu ya untuk mendukung pembangunan ekosistem yang ada di Indonesia saat ini, Pak Wamen? Ya, kalau dari sudut regulasi, saya kira perangkat regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kominfo itu sudah cukup memadai gitu ya untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis digital. Paling tidak regulasi yang sifatnya esensial itu kita udah punya gitu. Misalnya aturan buat platform digital, kita udah punya peraturan menteri yang soal penyerahan sistem elektronik lingkup privat gitu. Kita udah punya. Lalu kita juga punya undang-undang ITE ya untuk menjamin bahwa transaksi itu terhindar dari fraud dan lain segala macam gitu. Kita gunakan undang-undang ITE. Lalu ada juga undang-undang pelindungan data pribadi yang baru saja disahkan tahun lalu, dan peraturan pemerintahnya sedang digodok, dan mudah-mudahan insya Allah dalam tahun ini bisa selesai gitu. Jadi kalau dalam soal dukungan regulasi yang esensial itu sudah, bahkan kita masuk ke dalam regulasi yang cutting edge technology seperti yang disebut tadi artificial intelligence misalnya. Kita sekarang sudah punya surat edaran menteri panduan penggunaan etika artificial intelligence bagi sektor industri. Itu sudah kita keluarkan, dan aturan untuk artificial intelligence ini juga akan terus kita perbaiki dan tingkatkan skopnya gitu ya, skopnya. Jadi nanti akan naik ke peraturan menteri, dan kita juga sedang berpikir untuk membuat peraturan presiden untuk penggunaan artificial intelligence ini. Oke, baik, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ya, dengan saya Rizky di Aceh Besar. Ya, silakan Rizky pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat sore, ada Pak Wamen, Pak Nezar, dan juga pemateri lainnya. Saya mau tanya langsung ke Pak Nezar. Memang di bulan Maret lalu sudah diluncurkan ya markas startup digital di Kota Banda Aceh. Kira-kira apa menjadi, mungkin ada program lainnya dari Kominfo sendiri untuk pembangunan startup di Aceh sendiri? Karena memang ada banyak startup di Aceh yang saat ini masih dalam tahap untuk bertumbuh, sehingga mungkin ada program khusus Pak dari pusat, dari kita yang ada di Aceh ini, sehingga dapat ikut serta ataupun mengembangkan startup di Aceh, kira-kira. Itu sih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki di Aceh Besar. Ini Pak Wamen bisa langsung menjawab mungkin ya. Apa sih yang bisa didapatkan oleh startup di Aceh yang saat ini sedang mulai berkembang? Iya, mungkin Bang Rifki sudah mengikuti ya yang soal markas digital markas untuk startup digital yang ada di Banda Aceh gitu. Kita memang menjadikan Banda Aceh salah satu
kota dari 11 kota ya yang mau dikembangkan markas ini. Jadi markas ini kayak hub untuk semua mereka gitu ya yang ingin mendalami bisnis digital gitu dan hendak mendirikan bisnis digital. Ya startup yang dibangun itu bukan hanya aplikasi sebetulnya. Itu kan aplikasi kan cuma platform aja. Jadi yang kita sebut dengan bisnis digital itu lebih luas dari sekedar platform gitu kan. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah menghimpun anak-anak muda gitu yang ingin masuk ke dalam ekosistem bisnis digital, memberikan pengetahuan buat mereka, wawasan buat mereka, dan juga keterampilan, kompetensi gitu. Nah, Kominfo punya panduan yang sudah berjalan ya hampir 10 tahun ini di bawah satu program namanya Gerakan 1000 Startup. Nah, di situ kita punya berbagai macam tingkatan untuk membina yang namanya startup digital ini. Dari yang namanya sekolah beta sampai dengan yang paling tinggi nanti kita akan menghubungkan mereka startup yang tumbuh ini dengan angel investor gitu yang kita sebut dengan hub ID. Ini di level yang kalau mereka udah melewati tahap-tahap perkembangan atau pertumbuhan. Dan ini memang membutuhkan satu intensitas dan konsistensi berhubungan dengan network yang sudah terbentuk gitu. Ada banyak yang ingin masuk ke dalam dunia startup tapi hanya bertahan 2-3 tahun lalu kemudian berhenti karena startup ini memang membutuhkan totalitas gitu untuk bisa menumbuhkannya. Nah, kalau kita lihat ada startup yang sekarang lagi moncer kayak Ivzeri yang baru juga masuk ke Aceh ya. Kemarin kita baru aja kick off untuk memberdayakan para petambak ikan dan udang dan aquaculture industry yang ada di Aceh. Itu mereka mulai dari kecil gitu ya untuk membina yang namanya tambak lele gitu, ikan lele gitu mulainya. Dan 2 orang pendirinya ini, foundernya ini dulu sampai jualan yang namanya ikan lele ke angkringan pecel lele yang ada di Jabodetabek gitu. Mereka jual ke sana bawa dengan plastik gitu, jadi bau ikan lele segala macam gitu. Itu mereka mulai dengan sangat basic gitu ya. Nah, lalu meningkat dan sekarang menjadi salah satu unicorn yang bisa dibilang paling seksi sekarang karena asetnya udah puluhan triliun dan revenue-nya sendiri kemarin nyaris hampir 7 triliun gitu. Jadi menurut saya sih sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Dan ini salah satu tipe startup yang bukan hanya melulu membuat platform untuk menghubungkan supply dan demand. Ya, tapi dia berada langsung di sektor produktifnya. Misalnya apa tadi? Pembudidayaan lele, udang, ikan gitu ya, aquaculture lah gitu. Lalu membentuk ekosistemnya dari mengadopsi teknologi sebagai enabler dalam proses bisnis sampai dengan membuat ekosistem ya, mengatur supply dan juga demand-nya. Jadi mereka kemudian menguasai yang namanya pasarnya. Nah, jadi hasil panen itu di offtake ya oleh Ivzeri ini. Ivzeri juga punya perusahaan pakannya dan hasil panennya itu juga disuplai ke rantai pasok global. Jadi berada dalam satu rantai pasok global kebutuhan hasil budidaya laut di dunia. Jadi mereka ekspor ikan, ekspor udang, ikan berbagai macam itu ya, sampai cumi, pokoknya semua yang semua yang ada itu. Jadi sudah semakin luas begitu ya. Mereka nembus ke pasar Cina, Jepang, Amerika, dan sekarang buka kantor di India bahkan. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan startup tadi itu ya berevolusi dengan berbagai macam tantangan dan mereka menaklukkan tantangan itu ya, dan lalu berkreasi betul. Itu bagaimana menciptakan
satu kolaborasi yang masif dengan petambak-petambak ikan. Jadi petambak nggak pernah kehilangan tanahnya, mereka memiliki tanahnya sendiri. Yang dikolaborasikan adalah proses produksinya. Sampai kemudian proses distribusinya, sampai kemudian soal bagi hasil dan lain sebagainya. Karena dia masif sekali, economic of scale-nya besar, sehingga mereka bisa menentukan pricing yang fair buat semuanya. Gitu. Dan ini tentu sudah pasti sangat menguntungkan begitu. Baik, Bang Almer juga ini karena kita udah masuk ke Aceh tadi episode yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa kalau kita melihat potensi yang ada di Aceh kan luar biasa juga maritimnya begitu ya. Nah, apakah kita mampu seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwa nantinya potensi perikanan kita yang ada di Aceh ini juga bisa berkembang dan punya ekosistem yang baik dengan digital ini? Ya, memang yang menarik lah kalau kita bayangkan mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu bagaimana cara digital masuk ke industri aquaculture, pertambakan. Gimana sih kita mau otomatisasi tambak gitu. Karena selama ini kan mengandalkan tenaga manusia saat tebar bibit, kasih pakan, kemudian panen dan lain-lain itu semua menggunakan tenaga manusia. Namun contoh yang bagus ini adalah teknologi itu hadir di antara bisnis itu gitu. Jadi saat produk utama mereka sekarang e-feeder itu untuk memberikan pakan. Bahwa efisiensi utama dari industri pertambakan adalah di pakan. Itu adalah cost terbesar mereka. Sehingga dengan e-feeder ini bisa memberikan pakan dengan kuantiti yang tepat pada lahan yang tepat. Sehingga itu menjadi efisiensi bagi pertambakan. Kemudian yang kedua juga kalau nggak salah tidak salah ada alat untuk mengukur kadar pH air dan sebagainya. Nah, mungkin orang takut kehilangan pekerjaan dengan tadi, tapi mereka mungkin lupa bahwa akan ada operator di belakangnya. Bahwa tetap ada orang yang harus mengelola e-feeder tersebut, harus mengolah data dan lain-lain. Nah, IoT ini akan dapat hadir di dalam setiap perusahaan otomatisasi. Internet of Things ini kan mengkonekkan berbagai parameter yang ada di dalam usaha menjadi satu yang dapat diolah oleh pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Tiba-tiba nanti kadar asamnya naik atau kadar konsentrasinya terlalu tinggi di dalam sebuah tambak, itu dengan cepat kita bisa tahu dengan otomatisasi. Nah, ini mungkin yang teman-teman pelaku usaha tuh harus mencoba membuka diri dengan sistem digital ini. Tapi di sini perlu modal yang besarkah? Atau kita memang karena modalnya besar kita perlu investor juga untuk bisa bangkit di dunia digital ini? Saya rasa tidak ya. Memang tidak semua usaha digital itu membutuhkan modal yang besar. Jadi berawal dari idea, semua berawal dari idea. Dan sekarang sudah banyak platform yang menyediakan tempat bagi para teman-teman usaha digital ini untuk mengembangkan ide mereka menjadi sebuah produk. Dan saya rasa itu tidak terlalu butuh biaya yang besar karena timnya pun tidak terlalu besar. Namun saat dia berniat untuk ekspansi menjadi sebuah ide usaha, ide bisnis, nah itulah dibutuhkan investor rata-rata karena mereka tidak punya manajemen skill tadi yang saya bilang. Di sini kolaborasi dibutuhkan antara teman-teman digital dan para investor. Nah, saat ini yang kita persiapkan adalah perusahaan daerah pun harus ready untuk masuk dalam salah satu list angel investor bagi teman-teman pengusaha daerah yang ada pengusaha digital yang ada di daerah, Pak. Oke, artinya di sini juga kalau bicara soal Aceh untuk investasi terkait dengan digital ini kita sekarang sudah terbuka luas atau memang perlu banyak tantangan juga untuk bisa menarik investor ini? Nah, memang kenapa salah satu alasan teman-teman daerah ini berhijrah ke kota-kota besar bahwa di sana lebih banyak investornya yang sudah lebih melek dengan teknologi. Banyak investor yang sudah terkenal dengan sistem digital dan lain-lain. Sedangkan di Aceh ini pengusaha-pengusaha kita masih banyak yang konvensional. Sekarang baru tumbuh ke generasi kedua dan ketiga yang mereka sudah mulai melek dengan teknologi. Saya ingat mungkin 5-10 tahun yang lalu itu mungkin sistem HR sistem itu masih sulit di Aceh. Sistem POS masih sulit. Sistem akuntansi keuangan itu masih jarang diterapkan di perusahaan. Masih senang dengan hal yang konvensional. Namun saat ini pertumbuhan itu sudah sangat pesat. Sudah banyak pengusaha-pengusaha Aceh itu yang sudah menggunakan teknologi digital tersebut. Nah, kita berharap mereka yang sudah menggunakan ini bisa memberikan ruang bagi teman-teman digital ini untuk terus berkarya. Jadi untuk mensupport, kemudian berinvestasi pada
usaha-usaha digital yang sekarang sedang tumbuh di Aceh. Oke, Pak Reza, ini untuk pemerintah Aceh sendiri begitu supaya bisa lebih mendorong masyarakat Aceh khususnya anak muda begitu supaya keinginan untuk berwirausaha di bidang digital ini semakin masif begitu. Ini seperti apa? Pertama saya pikir yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Wamen, infrastruktur ya, kalau dari sisi pemerintah ya, infrastruktur, policy, dan itu saya pikir itu tidak bisa terpisahkan dari kerja pemerintah. Tapi juga stimulan ini juga penting gitu, stimulan artinya membuat anak-anak muda Aceh ini terkoneksi dengan dunia yang lebih kreatif. Kompetisi ataupun mungkin benchmarking yang betul-betul efektif gitu ya, bukan SPPD seperti selama ini. Jadi itu yang penting, artinya mengkonekkan mereka itu ke dunia yang betul-betul bisa memberikan inspirasi. Karena saya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa apapun yang misalnya menguasai ekonomi dunia sekarang, kita lihat perusahaan canggih, apakah itu Facebook misalnya, kemudian yang penyedia moda transportasi terbesar di dunia seperti Uber atau Grab misalnya, ataupun penyedia jasa akomodasi seperti Airbnb dan lain-lain. Itu semuanya dimulai dari analisis terhadap kebutuhan manusia, apa yang paling dibutuhkan manusia, dan kata kuncinya mungkin tadi disebutkan oleh Almer, efisiensi. Bagaimana membuat yang dibutuhkan itu menjadi efisien. Saya kira Gibran dengan efisiensinya juga begitu ya. Jadi apa yang paling disenangi oleh masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, mungkin satu titik temunya di pecel lele, kira-kira gitu ya. Tapi di awal-awal dia, kalau saya mengikuti cerita histori pekerjaan Gibran ini, juga mengalami kesulitan. Dia menawarkan bisnis ini kemana-mana, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau menerima, tidak ada yang mau menginvest. Sampai akhirnya satu perusahaan dari Belanda yang kemudian tertarik dengan pekerjaan ini dan menginvest. Tapi tidak ada investor yang disebut oleh Almer tadi dari Indonesia pun, misalnya orang-orang Taipan Indonesia itu yang mau menginvest ke efisiensinya Gibran di awal. Walaupun sekarang sudah lihat bagaimana revenue tadi disebut oleh Pak Wamen sampai 7 triliun dan aset perusahaan sampai 22 triliun sekarang saya lihat. Itu dimulai dari bagaimana membuat itu efisien, bagaimana memberi makan itu secara efisien sesuai dengan jumlah ikan yang ada di kolam. Dan pakan yang artinya tidak mubazir dan segala macam. Artinya tidak ada yang instan gitu ya, Tidak, semuanya ada tahap awalnya dan saya pikir totalitas. semua orang Aceh kalau mampu menggunakan nalar dan melihat kebutuhan apa sebenarnya yang paling diinginkan oleh masyarakat dan itu bisa dibikin efisien, saya kira secara kecil-kecilan kita bisa bikin di skala Aceh lalu mungkin ke skala yang lebih global ya. Tapi kalau kita lihat dari karakter kita ya, orang Aceh kan ada kecenderungan sesuatu itu maunya langsung besar begitu ya, tidak mau kerja keras dari bawah. Nah ya ini kan jadi satu. Betul, mentalitas instan ini sebetulnya yang mesti kita perangi gitu. Jadi proses itu penting sekali, gitu. Proses itu penting karena dari proses kita belajar banyak. Kalaupun kita bisa sukses, kita akan lebih kuat karena kita melatih sebuah proses, gitu. Nah ini banyak sekali kalau kita lihat mentalitas yang ya pingin cepat lah. Pokoknya hasil di ujung ambilnya, gitu. Nah, tapi melupakan prosesnya, gitu. Sehingga apapun yang didapat, value-nya itu sebetulnya kurang, gitu. Nah, kembali nyambung apa yang disampaikan oleh Bang Reza tadi itu ya. Semua startup itu berangkat betul sekali dari apa sih yang sebetulnya kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipecahkan, gitu ya. Nah, ini sebetulnya udah ada ilmunya juga. Jadi para manajer dan sekolah manajemen yang paling top termasuk juga di Harvard itu mereka merumuskan apa yang disebut dengan design thinking, gitu. Design thinking itu kan dimulai dengan empati kita terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat apa sebetulnya, gitu. Contoh misalnya kayak Gojek ya, ketika Gojek dibuat kan sederhana sekali sebetulnya. Ini ada kebutuhan transportasi alternatif yang namanya ojek itu, tapi dalam dalam realitas yang tradisional itu
para pengguna harus datang ke pangkalan ojek, pangkalan. gitu. Lalu kemudian para pengguna seringkali tidak mengenal siapa tukang ojeknya dan seringkali terjadi kejahatan, gitu. Nah, bagaimana platform digital bisa memecahkan masalah ini dan bagaimana istilahnya itu kalau dalam bahasa manajemen pain point-nya, gitu. Pain point-nya itu dicatat, oh itu tadi segala macam. Nah, kemudian dibuatlah satu platform yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen itu. Nah, ini nih harus kita pelajari menurut saya di Aceh gitu, design thinking itu harus masuk thinkingnya dalam. itu harus Manusia itu pertama dia tidak mau tracing, dia mau terkoneksi. Facebook muncul dari situ. Bagaimana terkoneksi dengan teman-teman lama? Orang mau ke kota lain supaya gampang dapat hotel. Airbnb muncul dari sana. Kemudian yang transportasi seperti disampaikan Pak Nezar. Semua basic needs sebenarnya. Baik. Waktu kita sudah habis, sayang sekali memang kalau bicara soal digital nih panjang sekali gitu, banyak yang bisa kita bahas terkait dengan ekosistem ekonomi digital ini. Namun memang waktu kita sudah habis. Terima kasih nih Pak Wamen sudah hadir di Aceh Bicara, Pak Reza dan juga Pak Almer atas waktunya di Aceh Bicara. Mudah-mudahan ini sangat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kita dekat dengan teknologi karena teknologi digital ini berkembang secara pesat dan cepat dan kita harus berada di sana gitu. Dan akhirnya terima kasih juga nih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami di Aceh Bicara dan sampai ketemu lagi di Aceh Bicara dengan tema yang lainnya. Akhirnya saya Ida Almadani dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.